칼 내놔. 위험하니까 칼 내려놓으라고. 나라고요 이 시벌로. Halo Rebahaners dimanapun kalian berada. Sesuai janji Mimin yang akan kembali dengan petualangan Detektif Abdul aka Madongsok aka Don Lee, sang aktor kesayangan kita semua. Kali ini pun Mimin akan mengulas alur cerita film yang berjudul The Roundup, di mana film ini adalah lanjutan dari serial The Outlaws. Bagi kalian yang baru bergabung dan belum melihat bagaimana keseruan petualangan Mamang Abdul di film sebelumnya, silahkan cek link yang ada di deskripsi. Tanpa banyak bacot dan spoiler di awal, kita langsung saja masuk ke alur cerita filmnya. Dan inilah dia The Roundup. Berlatar di Vietnam, kita diperlihatkan seorang pemuda kaya dari Korea bernama Choi Yong-gi. Kita panggil saja namanya Yonggi, di mana dia sedang mencari lahan untuk tempat resort yang akan dibangunnya. Ditemani oleh kenalannya yang baru saja dia kenal di Facebook yang bernama Jung-hoon. Ini dia bebenguknya. Di mana Jung-hoon sedang merekomendasikan sebuah lahan kosong yang tentunya bagus untuk dijadikan sebuah resort. 그게 빠그라지면서 관광지로 사업 승인이 날 거래. Tak lama kemudian datang teman Jung-hoon yang merupakan seorang pebisnis rental mobil yang akan diajak Yonggi kerjasama untuk bisnis yang akan dia bangun di sana. Dia bernama Kang Hae-sang. Ini dia bebenguknya. Tapi saat Yonggi masuk ke dalam mobil untuk membicarakan bisnis, tiba-tiba... 너 돈 많다며. 에? 나봐. 네 눈에는 내가 렌터카 하는 사람으로 보여? Ya, ternyata Kang Hae-sang sudah berkomplot dengan Jung-hoon yang mana mereka akan merampok Yonggi dan akan menculiknya untuk memeras orang tua Yonggi karena diketahui bahwa Yonggi adalah seorang anak dari pengusaha kaya di Korea. 너 납치된 거야. Scene pun beralih ke Korea, di mana di sebuah minimarket sedang terjadi penyanderaan, yang mana polisi sudah kewalahan karena si penyandera mengancam akan membunuh sandranya. Lalu dari kerumunan orang-orang terlihat seseorang yang sedang berjalan ke arah TKP. Yap, dialah aktor utama kita, sang manusia terkuat di muka bumi. Di film ini saya pun akan menyebutnya Detektif Abdul. Setelah para polisi menjelaskan situasi yang sedang terjadi di TKP pada Abdul, Abdul pun bergegas masuk ke minimarket tersebut lewat pintu belakang untuk menangkap pelaku secara diam-diam. Namun ternyata karena kesembronoan Abdul, si pelaku pun mengetahui keberadaannya. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Abdul pun harus mengeluarkan kemampuannya dalam bergelut untuk menangkap si pelaku. 위험하니까 칼 내려놓으라고. Singkat cerita, setelah Abdul menangkap pelaku penyanderaan, di kantor polisi tiba-tiba mereka kedatangan atasannya yang bernama Kapten Jang Il-man, di mana dia memberikan tugas pada Abdul untuk menjemput seorang buronan yang menyerahkan diri pada konsulat Korea yang berada di Vietnam. Tapi karena Abdul tidak bisa berbahasa Inggris, akhirnya diputuskan Kapten Jang akan menemaninya ke Vietnam untuk menjemput buronan tersebut agar dia bisa diadili di Korea. Singkat cerita, akhirnya Abdul dan Kapten Jang sampai di Vietnam. Seorang utusan dari konsulat pun menjemput mereka di bandara.
Setelah sampai di kantor konsulat, si utusan itu pun segera mempertemukan Abdul dengan si buronan yang menyerahkan diri, yang mana ternyata dia adalah si Jung-hun. Karena penasaran dengan alasan si Jung-hun yang mau secara sukarela menyerahkan diri, Abdul pun menginterogasinya. Tapi si Jung-hun ini malah bulal belel ketika diinterogasi, yang akhirnya dengan terpaksa Abdul mengeluarkan jurus andalannya untuk menginterogasi Jung-hun agar si Jung-hun mau berkata jujur. 그래서 양심의 가책을 양심. 아이고 왜 그런 걸 좀. 우리 좀 죽어? 우리 좀 죽어? Akhirnya Abdul mendapatkan informasi yang mana alasan Jung-hun mau menyerahkan diri adalah karena sudah diancam akan dibunuh oleh temannya yang bernama Jedi. Yang mana si Jedi juga adalah seorang buronan yang sedang dicari oleh kepolisian Korea. Karena kagok kalau hanya membawa satu buronan saja padahal sudah jauh-jauh datang dari Korea, akhirnya Abdul pun memutuskan untuk menangkap si Jedi agar dia bisa diadili di Korea. Setelah mendapatkan informasi dari Jung-hun di mana tempat persembunyian Jedi, Abdul dan Kapten Jang segera mendatanginya. Namun hal tak terduga pun terjadi, yang mana saat Abdul datang ternyata si Jedi sudah koid. Dengan keadaan sudah berlumuran darah dan banyak sekali luka tusukan di tubuhnya, yang sudah dipastikan bahwa dia telah dibunuh oleh seseorang. Lalu karena kesal setelah dibohongi Jung-hun, Abdul pun berniat melepaskan si Jung-hun dan meninggalkannya di Vietnam. Jung-hun yang ketakutan karena si Jedi temannya sudah mati itu pun akhirnya mau berkata jujur pada Abdul dan menceritakan kejadian yang sebenarnya. Yang mana setelah menculik Yonggi, Jung-hun dan Kang Hae-sang sempat bercekcok karena pembagian uang dari hasil merampok Yonggi dirasa tidak adil. Di saat mereka sedang bercekcok, Yonggi pun memanfaatkan momen tersebut untuk melarikan diri. Jung-hun dan teman-temannya pun langsung mengejar Yonggi dan berhasil menangkapnya kembali karena si Yonggi sempat tikusruk. Setelah tertangkap, lantas Yonggi mencoba bernegosiasi dengan berjanji akan memberikan uang 10 kali lipat jika mereka melepaskannya. Namun dari belakang tiba-tiba... Ya, Kang Hae-sang yang sudah kesal langsung membacok Yonggi berkali-kali secara brutal sampai dia modar. Teman Jung-hun yang tidak terima dengan perbuatan Kang Hae-sang akhirnya protes dan tidak berhenti kuku lutut pada Kang Hae-sang. Sampai akhirnya tiba-tiba... Iya, anak buah Kang Hae-sang langsung mengeksekusinya secara sadis sampai dia modar. Setelah terjadi pembantaian tersebut, lantas Kang Hae-sang menyuruh Jung-hun untuk menguburkan kedua mayat tersebut. Namun sebelum dikubur, Kang Hae-sang memotong bagian tubuh Yonggi untuk dipoto, yang mana foto tersebut langsung dikirimkan pada ayah Yonggi agar ayah Yonggi mau memberikan uang tebusan padanya. Tentu saja ayahnya belum mengetahui bahwa anaknya tersebut telah mati. Setelah mendengarkan cerita Jung-hun sebagai polisi yang tidak bisa mentolerir kejahatan sekecil apapun, Abdul pun memutuskan untuk mencari para jasad yang telah dibunuh dan akan segera menangkap Kang Hae-sang sebelum mereka kembali ke Korea. Walaupun si utusan konsulat sempat melarangnya karena ini bukan di ranah hukum mereka, namun keinginan Abdul yang tidak terbendung untuk menangkap si pelaku, akhirnya si utusan konsulat itu tidak bisa berbuat apa-apa. 그러면 진짜 강제 추방 당합니다. 예, 그렇게 좀 해주세요. 예? 얘 좀 강제 추방 좀 시켜줘요 좀. Keesokan harinya, Abdul mendatangi tempat para jasad itu dikuburkan. Sesuai informasi dari Jung-hun, mereka pun langsung menggali sebuah lahan kosong yang ada di belakang sebuah rumah terbengkalai.
Dan tak perlu waktu lama, Abdul dan Kapten Jang pun menemukan 4 mayat di sana, yang diduga mereka adalah para korban dari kejahatan Kang Haesang. Setelah itu, Abdul mendapatkan informasi dari informannya yang ada di Vietnam. Informan tersebut mengatakan bahwa ada orang lain yang sedang mencari Kang Haesang selain dirinya. Orang tersebut bernama Raku. Setelah mendapatkan nama itu, Abdul pun segera mendatangi sebuah tempat judi yang disinyalir di sana Raku berada. Namun saat datang, Abdul mendapatkan respon yang tidak menyenangkan di sana. Para ontohod itu tidak tahu sedang berhadapan dengan manusia terkuat di muka bumi. Sehingga para ontohod tersebut dengan santai bulal-belel di hadapan Abdul. Yang mau tak mau, Abdul pun harus melakukan pergelutan dengan mereka. 네가 라꾸냐? 내가 라꾸요 이 씨발로. 까불고 있어. 한국 아니야 이 개새끼야. Setelah mengajar para ontohod itu, Abdul pun menginterogasi Raku dan bertanya apa alasannya mereka mencari Kang Haesang. Si Raku pun menjawab bahwa dia hanya disuruh untuk mencari Kang Haesang oleh seorang tentara bayaran dari Korea. Kemudian setelah itu Abdul pun menelpon anak buahnya di Korea yang sudah dimintai tolong untuk mencari informasi tentang Yonggi. Anak buah Abdul pun memberikan informasi yang didapatkannya pada Abdul. Dan diketahui bahwa ayah Yonggi adalah seorang pengusaha ternama di Korea yang mempunyai banyak aset dan kekayaan. Namun anak buah Abdul merasa heran karena ayahnya sama sekali belum pernah melaporkan kasus penculikan yang menimpa anaknya. Selain itu, anak buah Abdul pun mendapatkan informasi di pasar gelap bahwa seorang pengusaha kaya dari Korea telah menyewa tentara bayaran untuk mencari dan mengeksekusi seseorang yang berada di Vietnam. Abdul pun menduga bahwa pengusaha tersebut adalah ayahnya Yonggi. Dan tentara bayaran tersebut diperintahkan untuk menangkap dan mengeksekusi Kang Haesang. Setelah itu, Shin pun memperlihatkan sekelompok orang yang mana mereka adalah tentara bayaran yang sudah disewa oleh ayahnya Yonggi untuk mengeksekusi Kang Haesang. Para tentara bayaran itu pun mendatangi sebuah rumah yang disinyalir merupakan tempat persembunyian Kang Haesang. Namun ternyata di sana mereka tidak menemukan Kang Haesang. Tapi di sisi lain mereka menemukan sebuah koper yang berisi uang yang banyak. Pemimpin dari tentara bayaran itu pun menyuruh salah satu anak buahnya untuk mengamankan uang tersebut dan mengirimkannya ke tempat lain. 10억이 훨씬 넘네. 몇 놈을 죽인 거야? 일단 돈부터 보내죠. Setelah menunggu selang beberapa lama, akhirnya Kang Haesang dan satu anak buahnya datang ke sana. Kang Haesang pun menyadari bahwa ada yang tidak beres di rumahnya sehingga dia berpura-pura memasuki kamar mandi. Dan ketika salah seorang dari tentara bayaran tersebut memeriksanya, tiba-tiba yah, ternyata Kang Haesang sudah bersiap-siap untuk melakukan pergelutan dengan menggenggam sebuah bedog di tangannya. Pergelutan di antara mereka pun tidak dapat terhindarkan lagi. Walaupun Kang Haesang kalah jumlah, tapi ternyata dia bisa membacok satu persatu tentara bayaran tersebut secara sadis. Sampai akhirnya mereka semua modar. Setelah Kang Haesang berhasil menghabisi para tentara bayaran tersebut, Kang Haesang pun menelpon ayahnya Yonggi untuk menanyakan di mana uang miliknya disimpan. Ayah Yonggi pun syok mendengar Kang Haesang masih hidup. Kemudian Kang Haesang mengancam ayah Yonggi bahwa dia akan menemuinya di Korea jika dia tidak mengembalikan uang miliknya.
Namun ayah Yonggi menutup telepon tersebut begitu saja. 다시 보내. 아니면 내가 한국 갑니다. Tak lama kemudian, Abdul dan Kapten Jang datang ke sana. Abdul pun kaget karena sudah banyak mayat yang bergelimpangan di sana. Dan ketika mereka memeriksa TKP untuk mencari informasi, tiba-tiba... Yah, ternyata si ontod Kang Hesang masih ada di sana dan berhasil membacok Kapten Jang. Sehingga pergelutan pun kembali terjadi. Sampai akhirnya Abdul bisa melumpuhkan anak buah Kang Hesang yang berbadan besar. Namun Kang Hesang berhasil meloloskan diri. Sin pun berpindah di rumah sakit di mana Kapten Jang akhirnya dirawat setelah mengalami luka bacokan. Kemudian kepolisian Vietnam pun marah-marah karena mereka sudah membuat kekacauan di negaranya. Sampai akhirnya kepala kepolisian Vietnam harus mendeportasi Kapten Jang dan Abdul dari negaranya. Kapten Jang yang tidak terima berbalik memarahinya sampai terjadi perdebatan di antara mereka. Namun di sela-sela perdebatan, Abdul datang dan mengatakan secara sukarela dia mau dideportasi. Yang mana usut punya usut, ternyata sebelumnya Abdul berhasil menyelinap dan mendatangi anak buah Kang Hesang dan mendapatkan informasi bahwa Kang Hesang berencana pergi ke Korea untuk mendatangi ayahnya Yonggi dan akan memburunya karena sudah mengambil uang miliknya. Let's go. 가야 돼. 딱 야, 가야 너 돼. 미쳤어. 야, 강의사 잡아야 될 거 아니야? 강에서 한국 가서 최춘백 만나러. Singkat cerita, Abdul dan Kapten Jang kini sudah kembali ke Korea. Abdul ditemani salah satu anak buahnya yang bernama Dong Yun pun langsung pergi ke suatu tempat untuk mencari informasi. Yang mana informan yang Abdul temui ternyata adalah si Ucup yang sudah bertobat. Dan karena si Ucup memang memiliki koneksi yang sangat luas, akhirnya Abdul mendapatkan beberapa informasi tentang kedatangan Kang Hesang ke Korea, yang mana kemungkinan dia datang ke Korea melalui jalur laut. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Abdul langsung memeriksa CCTV di beberapa dermaga. Dan ternyata benar saja, Abdul menemukan CCTV yang memperlihatkan Kang Hesang sudah berada di Korea. Di sisi lain, ayah Yonggi juga sedang mengawasi pergerakan Kang Hesang. Setelah tahu bahwa dia ada di Korea, dia pun langsung menambah beberapa tentara bayaran untuk pengamanannya. Keesokan harinya, Abdul datang ke pemakaman Yonggi untuk mengucapkan bela sungkawa. Terlihat ibunya Yonggi yang sangat terpukul dengan kematian anaknya yang sematawayang itu. Ibu Yonggi pun berterima kasih pada Abdul karena sudah membawa jenazah anaknya ke Korea. Tak lama kemudian, Abdul mendapatkan informasi bahwa mobil yang digunakan Kang Hesang sudah ditemukan. Abdul pun segera bergegas berangkat ke lokasi tersebut. Namun ternyata Kang Hesang tidak ada di sana. Kembali ke pemakaman Yonggi, terlihat ayahnya Yonggi yang sedang dikawal oleh seorang tentara bayaran yang berbadan besar. Yang ngintil terus ayahnya Yonggi kemanapun dia pergi. Tapi usut punya usut, ternyata Kang Hesang juga sudah menyusup ke sana dan kini sudah berada dalam satu lift bersama mereka. 강혜성입니다. Setelah mengetahui bahwa itu adalah Kang Hesang, si tentara bayaran itu pun langsung gercep menerjangnya sehingga terjadilah pergelutan di sana. Namun ternyata Kang Hesang lebih kuat dan brutal. Akhirnya dia pun berhasil mengalahkan tentara bayaran itu dan berhasil menyandra ayahnya Yonggi lalu membawanya dari sana.
Sementara di parkiran ternyata sedang terjadi pergelutan juga antara tentara bayaran dengan dua orang rekan Kang Hae-sang yang rupa-rupanya ikut bersama Kang Hae-sang ke Korea untuk membantunya, dengan iming-iming akan mendapatkan bayaran yang sangat tinggi. Polisi yang mengawasi CCTV pun melihat ayahnya Yonggi sudah disandra oleh Kang Hae-sang. Dia pun segera beranjak dari sana untuk menghentikan Kang Hae-sang. Namun karena larinya sangat boyot, akhirnya Kang Hae-sang berhasil kabur dari sana dengan menyandra ayahnya Yonggi. Tak lama berselang, Kang Hae-sang pun memeras ibunya Yonggi dengan meminta tebusan yang sangat besar pada ibunya Yonggi agar suaminya dibebaskan. Ibunya Yonggi yang ditemani para polisi pun membuat sebuah rencana agar bisa menyelamatkan suaminya dan menangkap Kang Hae-sang. Mereka pun bersepakat untuk bertemu dan menukar uang tersebut dengan suaminya. Kemudian supaya tidak dicurigai bahwa polisi ada di belakang ibunya Yonggi, Abdul pun meminta si Ucup untuk menjadi supir ibunya Yonggi saat pertemuan berlangsung. Keesokan harinya si Ucup dan ibunya Yonggi berangkat ke tempat pertemuan. Terlihat si Ucup sudah membawa uang tebusan di dalam koper. Lalu di tengah jalan ternyata mereka diikuti oleh dua orang rekan Kang Hae-sang. Polisi pun secara bergantian mengawasi dan mengikuti mereka agar tidak dicurigai. 네, 알겠습니다. 중앙사거리 대기 전은 꼼꼼하게 잘 살펴. Di sisi lain, Dongyu sudah diutus ke dermaga di mana di dermaga tersebutlah disinyalir Kang Hae-sang menyekap ayahnya Yonggi. Namun kedatangan Dongyu ternyata sudah diketahui oleh Kang Hae-sang. Setelah mencari kesana kemari, akhirnya dia menemukan ayahnya Yonggi yang sedang disekap. Dongyu pun segera membawanya ke mobil untuk dievakuasi. Namun tiba-tiba... Ya, Kang Hae-sang langsung menikamnya dari belakang. Beruntung polisi lain sudah sampai ke TKP sehingga Dongyu dan ayahnya Yonggi bisa diselamatkan. Sementara itu, Kang Hae-sang berhasil kabur. Saat kabur, Kang Hae-sang menelpon dua rekannya untuk membatalkan misi karena polisi sudah mengawasi mereka dan meminta mereka berdua kembali ke hotel. Namun kedua rekannya tidak percaya pada Kang Hae-sang dan menuduh Kang Hae-sang ingin menguasai uang tebusannya sendiri. Sehingga mereka pun terus mengejar Ucup dan ibunya Yonggi untuk mengambil uang tebusan. Ucup yang masih dikejar oleh kedua anak buah Kang Hae-sang pun masuk ke dalam parkiran sebuah mall untuk menyelamatkan diri. Namun si Ucup masih sempat-sempatnya membawa koper yang berisi uang tebusan. Tapi karena kedua anak buah Kang Hae-sang keburu datang, si Ucup pun kembali ke mobil dan hendak kabur dari sana. Sementara itu, ibunya Yonggi melarikan diri ke dalam mall. Saat si Ucup hendak kabur, datang salah satu anak buah Kang Hae-sang untuk menghentikannya. Namun beruntung polisi yang gercep pun sudah ada di sana sehingga anak buah Kang Hae-sang bisa ditangkap. Sedangkan si Ucup berhasil membawa kabur uang tersebut dan berniat membawa uang tersebut untuk dirinya sendiri. Sementara itu di dalam mall ibunya Yonggi masih diburu oleh salah satu anak buah Kang Hae-sang dan saat ibunya Yonggi sudah terpojok, tiba-tiba Abdul datang dan berhasil melumpuhkan anak buah Kang Hae-sang. 나가세요 빨리. Di sisi lain, Ucup yang berhasil membawa kabur uang tebusan terus diburu oleh Kang Hae-sang. Sampai akhirnya ia pun sampai di dermaga dan berniat pergi dari Korea dengan membawa seluruh uang tebusan dengan jalur air. Namun memang si Ucup itu selalu sial seperti di film sebelumnya. Saat akan kabur, ternyata Kang Hae-sang juga sudah ada di dermaga.
Karena takut akan kebrutalan dan kekejaman Kang Hesang, si Ucu pun dengan sukarela meninggalkan uang tersebut pada Kang Hesang. Daripada modar mending kabur, pikirnya. 오지 말라. 오지 말라. 오지 말라. Mengira sudah aman, Kang Hesang yang membawa uang tebusan duduk dengan santai di dalam bus. Tiba-tiba di tengah jalan ada seseorang yang menghentikan bus yang ditumpangi Kang Hesang. Yang mana tak lain dan tak bukan orang itu adalah Abdul. Pergelutan di antara mereka pun tak dapat terhindarkan lagi. 느리게 줄게. Sampai akhirnya dengan ultinya Abdul menendang Kang Hesang sampai dia ngajungkel keluar dari bus. Kang Hesang si ontohot yang hanya bisa mengandalkan parang di tangannya ketika gelut seperti bocil STM yang sering tawuran pun dihajar terus-terusan oleh Abdul. Ya, tanpa sebuah bedog Kang Hesang tidak ada apa-apanya. Dan gobloknya Kang Hesang, walaupun sudah tak berdaya, dia masih sempat bulal belel pada Abdul dengan mengatakan bahwa dia akan membunuh Abdul. Sehingga Abdul pun langsung menggepreknya sampai dia bobo. 난 내가 꼭 죽인다. 내 가족까지 나가. Di akhir film terlihat Abdul dan anak buahnya sedang makan-makan untuk merayakan hasil kinerja mereka. Dan film pun tamat. Hah, sungguh ending yang mengabdulkan. Akhirnya saya dan seluruh jajaran kru yang berjumlah 521.000 orang harus undur pamit. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Arigato gozaimasu. Jepang itu masalah. Annyeong aga semida. Bye.